Hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asviati Nindra Suwari SPD. Kebetulan saya bertugas di SDN 4 Andolo. Sebelum kita lanjut materi, kita kesepakatan kelas dulu ya. Buat kesepakatan kelas, persiapan pembelajaran, tidak menyalakan handphonenya dan tidak meninggalkan kelas selama sesi. Bisa kita sepakati ini Bapak Ibu? Ya. Oke, makasih. Mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal? Nah, sebelum saya lanjut, saya mau baca pantun dulu ya. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, moga dapat memberi esensi. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan mengingatkan kita bahwa siap sekolah dapat terus dibangun hingga SD kelas awal karena periode usia dini yakni 0 sampai 8 tahun. Laju perkembangan anak beragam serta kesempatan belajar anak pun beragam. Yang kedua, siap sekolah tidak hanya kalistung, namun juga kemampuan mengolah emosi, kemandirian, kemampuan membedakan baik dan benar, dan lainnya. Oleh karenanya, mari kita maknai ulang definisi siap sekolah. Kita bisa lihat pada slide gambar yang pertama adalah kesiapan bersekolah sebelum ada gerakan. Kita bisa lihat ya, kesiapan bersekolah suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di SD. Kita lihat yang gambar yang pertama. Jadi di sana itu kesiapan ke sekolahnya itu kondisinya belum kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya itu belum terpenuhi ya, belum tercapai. Terus yang gambar yang kedua ini kesiapan bersekolahnya suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi di sana kemampuan fondasi anaknya itu sudah tercapai. Jadi mereka masuk di begitu masuk di kelas awal, kesiapan belajar mereka itu sudah siap. Ketika fondasi awalnya dari PAUD itu sudah terpenuhi. Ya, kita lihat ya. Setelah mengetahui konsep kesiapan bersekolah, lalu apa yang dimaksud dengan transisi PAUD di SD? Bisa kita lihat gambarnya di atas ya Bapak Ibu. Karena kemampuan fondasi dapat dibangun sejak PAUD dan dapat diteruskan hingga SD kelas awal, maka pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal haruslah seperti satu nafas. Jadi pembelajaran PAUD itu ketika anak tamat dari PAUD itu masuk ke SD itu masih sama, masih proses belajarnya itu masih satu nafas atau masih berkesinambungan ya. Jadi kita bisa lihat dari gambar di atas. Oleh karenanya transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Artinya transisi yang dialami oleh anak dari PAUD ke SD haruslah mulus atau anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan. Jadi mereka belajar itu tidak perlu lagi ada penyesuaian yang lebih banyak. Jadi pembelajaran kelas awal itu hampir sama dengan di PAUD. Jadi kita saja sebagai guru kelas 1 harus betul-betul memahami pondasi apa yang akan kita bangun untuk peserta didik kita. Oke. Nah, kesimpulannya ya, siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. Terus yang kedua, kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak tidak hanya kalistung.
ketika saya bilang salamu me poko aso, jawabannya Ibu kalau Sarah, ya. Jawabannya adalah kalau Sarah. Salamu me poko aso kalau Sarah. Boleh Ibu Bapak, boleh? Ya. Oke. Salamu me poko aso kalau Sarah. Sekali lagi, kurang kompak. Salamu me poko aso kalau Sarah. Salamu kalau Sarah. Sekali lagi Bu, mohon dibantu karena ini terimbasnya hari ini. Sebelum saya membawakan materi, saya diberitahu bahwa tolong disampaikan ada yel-yel yang seharusnya memang diimbaskan kepada seluruh guru-guru yang berada di Konawe Selatan. Oke, saya bantu. Sekali lagi ya, Ibu, Bapak. Oke. Salamu me poko aso. Salamu kalau Sarah. Terima kasih, beri aplaus. Oke, jadi diingat ya, ini adalah salam untuk kita semua yang berada di daerah Konawe Selatan, dimanapun kita berada. Khususnya saya mungkin mempunyai suku dua, Bugis dan Tolaki, tetapi saya berada di Konawe Selatan. Saya juga harus menerapkan apa yang disampaikan dari Ibu KS. Nah, terima kasih. Jadi mohon maaf, mohon izin Ibu Bapak, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling hebat daripada ibu-ibu semua. Saya yakin bahwa semua peserta ini adalah kepala sekolah hebat-hebat atau operator hebat-hebat yang berada di Konawe Selatan. Tetapi tugas kami setelah menerima materi di Makassar mengimbaskan kepada semua khususnya berada di lingkup terdekat saya, dan alhamdulillah diberi kesempatan di kegiatan Bintek malam ini. Di sini kita melakukan diseminasi penguatan pembelajaran kelas awal, lanjut dari materi apa yang disampaikan rekan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Pandriani, saya bertugas di SD Negeri 1 Ranometo. Selanjutnya ini moto hidup saya, boleh dibaca, tidak perlu saya bacakan jadi supaya cepat, karena terus terang saya baru menerima perintah bahwa 15 menit membawa materi itu sangat luar biasa. Sementara materi yang akan kita sampaikan ini sangat luar biasa, penting bagi ibu bapak, khususnya kepala sekolah dan kelas 1 dan kelas 2. Lanjut, bagaimana? Setelah kita mengetahui kemampuan pondasi yang disampaikan tadi rekan saya, apa saja perilaku yang akan kita terapkan di sekolah nanti, khusus kelas 1 transisi dari PAUD ke SD. Sekarang bagaimana membangun kemampuan pondasi melalui pembelajaran di SD kelas awal, khususnya kelas 1 dan kelas 2. Disampaikan tadi sumber UNESCO bahwa usia dini itu berada di 0 sampai 8 tahun. Jadi wajib belajar juga itu sampai 8 tahun. Jadi untuk transisi dari PAUD, pondasi kemampuan anak dimulai dari PAUD, dilanjutkan ke SD kelas 1 dan kelas 2. Jadi usia dini yang kita ingat, usia dini anak itu sampai 8 tahun. Jadi umur TK sampai SD kelas 2 untuk pondasi akan kita bangun, kita bina sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, saya mengulang kembali apa yang disampaikan kepada rekan saya. Satuan pendidikan yang perlu itu tidak perlu kalistung, menerapkan masa perkenalan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki. Jadi ini ya, ibu bapak, yang harus dimiliki guru kelas 1, kelas 2, bahwa memahami kemampuan pondasi. Yang kedua, memahami cara membangun. Ketiga dan keempat, kita sudah sama-sama tadi mendengarkan, dan mungkin materinya akan diberikan kepada semua peserta. Mengingat ini saya memburu waktu karena katanya masih ada kegiatan selanjutnya. Ini adalah salah contoh sudah diberikan, tetapi ini bukan cuma contoh yang bisa kita tambah sesuai dengan lingkungan kita masing-masing, sesuai apa yang kita inginkan di masing-masing sekolah kita. Jadi ini adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan di aspek kemampuan pondasi pada anak. Butir perilaku aspek yang harus kita bina anak-anak mulai dari kelas 1.
ini ya sedikit menjelaskan kembali bahwa kemampuan fondasi dapat dibangun bertahap melalui pembelajaran di PAUD dan di SD kelas awal. Jadi yang kita harus ingat bahwa titik berangkat anak yang masuk di sekolah dasar kelas 1 itu berbeda-beda.